Bisnis itu jarang mati karena pasar, lebih sering mati karena pemiliknya tidak sanggup menampung tekanan naik kelas. Dan ini bukan video motivasi ya, ini pembacaan energi. Di tahun 2026, banyak usaha sebenarnya sudah mau besar. Order ada, peluang kebuka. Tapi entah kenapa, uang bocor, tim ribut, keputusan jadi kacau. Bukan karena strateginya salah, tapi karena tubuh pemiliknya nggak sanggup memegang level yang baru. Nah, coba jujur. Pilih satu dan ketik angkanya aja ya. Satu, uang masuk tapi cepat habis. Dua, bisnis jalan tapi capek terus. Tiga, peluang ada tapi ragu ngambilnya. Empat, omset naik, kepala makin tegang. Nah, kalau kamu ngetik salah satunya, stay ya. Ini bukan kebetulan. Halo Sobat Energi Suara Jiwa, aku Coach Erlangga. Di Energi Suara Jiwa, kita nggak ngasih ramalan kosong. Kita baca apakah tubuhmu siap menjalani ramalan itu. Di episode ke-71 sampai ke-74, kita bahas tubuh, saraf, dan fase naik level. Nah, di episode ke-75 ini, spesifik untuk kamu yang pegang usaha. Karena bisnis itu bukan cuman angka. Bisnis adalah perpanjangan kondisi tubuh pemiliknya. Dalam pembacaan siklus batin bisnis, uang nggak datang ke usaha yang paling pintar. Uang datang ke usaha yang tubuh pemiliknya tidak bocor energi. Nah, menjelang tahun 2026 ini, banyak pengusaha yang akan mengalami peluang datang dengan cepat, keputusan mendadak dibuat, tanggung jawab jadi besar, tekanan naik. Nah, di fase ini, semesta tidak tanya kamu mau atau tidak. Semesta tanya, kamu siap atau tidak? Nah, sebelum kamu mikir strateginya, saraf akan membaca tekanan. Kemudian rahang jadi tegang. Kemudian tiga, dada menutup. Kemudian perut mengencang. Nah, sebelum kamu mikir strateginya, aku ulangin lagi, ada 4 hal yang biasanya terjadi. Yang pertama, saraf membaca tekanan, kemudian rahang menegang, terus kemudian dada menutup, kemudian perut mengencang. Nah, baru setelah itu pikiran menyusul bikin alasan. Kayaknya belum waktunya nih. Takut salah langkah. Takut tim nggak sanggup. Nah, makanya banyak usaha terlihat rasional, padahal yang bekerja adalah ketakutan di tubuh. Nah, kalau omsetmu turun tiba-tiba, double lagi ya, reaksi pertamamu apa nih? Tenang, mikir kebanyakan, ragu, atau pengen aman dulu nih? Gimana menurut pendapatmu? Atau pengalamanmu gimana? Tuliskan di kolom komentar ya. Nah, kenapa aku cerita ini? Karena itu terjadi padaku juga. Dan aku nggak sadar kalau tubuh ini adalah yang mengundang rezeki. Memang kita bisa bekerja setiap saat dan itu akan menarik rezeki. Tapi yang mengundangnya untuk tinggal di sini sebagai profit yang bisa diolah biasanya adalah karena tubuh siap atau tidak. Karena itu aku menceritakan hal ini. Karena aku juga mengalami rezeki datang, tapi aku nggak sanggup ngolah ternyata. Bukan strateginya, tapi karena tubuh ini. Nah, akhirnya aku ceritakan. Aku sering berada di fase ini. Usaha jalan, klien ada, tapi tiap mau ngambil langkah besar, rahangku ternyata kaku, Sob. Bukan karena aku nggak bisa, tapi karena tubuhku belum kenal hidup tanpa waspada. Salah satu contohnya begini.
Ketika aku duduk-duduk di kafe sama keluarga, di restoran, di warung gitu ya, maka karena didikanku ini adalah harus mencari prospek, kenalan dengan orang, ngobrolin bisnis dengan orang baru. Akhirnya bukan karena senang-senang ternyata, tapi karena takut nggak punya klien, takut nggak punya prospek. Akhirnya tiap di tempat baru pasti punya kenalan. Jadi tambah terus kenalannya. Itu hal yang positif luar biasa, tapi ternyata dari dasar ketakutan. Tubuh ini takut, Sob. Bayangin, tubuhku ini takut. Nggak ngapa-ngapain, diam menikmati tempat, itu takut. Cuman dulu aku bilang bahwa, oh ini pekerjaanku, mencari nafkah, menjalankan bisnis. Jadi harus selalu kenalan dengan orang baru. Ternyata itu karena ketakutan. Dulu aku kira karena kebiasaan untuk bekerja, itu luar biasa. Tapi ternyata dasarnya adalah fear, ketakutan. Duh, gue banget. Ada yang mengalami hal yang sama? Ceritakan di kolom komentar ya. Karena tubuh ini belum kenal hidup tanpa waspada. Maaf ya tubuh. Nah, aku pernah dampingin klien nih, namanya A. Usahanya usaha keluarga. Sudah turun-temurun lah, 2 generasi atau 3 generasi. Nah, menjelang akhir tahun gini, peluang ekspansi itu datang. Nah, lucunya, dia bukan takut rugi, tapi ternyata dia takut usahanya terlalu besar untuk dikontrol. Duh, ini kayak kayak tadi aku cerita nih, yang gue banget ya. Ternyata kita bukan takut gagal, tapi kan ternyata aku melihat aku takut sukses. Sama juga dengan klienku tadi. Karena nggak bisa untuk dikontrol usahanya. Nah, kalau aku tadi karena ketakutan, oh harus selalu jadi marketing yang baik gitu lah di dalam bisnis usahaku, di dalam bisnis yang aku punya ini. Sama dengan A ini juga. Nah, kalau A ini adalah kalau misalnya bisnisnya membesar, dia takut nggak bisa ngontrol ternyata. Tapi kan nggak tiba-tiba dia tahu itu. Nah, waktu dibaca matrik jiwanya, itu terlihat energi spiritual dari PCT-nya itu mengalir dengan kuat. Ada dorongan untuk naik kelas, itu jelas. Jiwanya siap, dia tahu ini jalannya. Pikirannya paham, hitungannya masuk lah ke orang bisnis. Tapi yang jarang disadari adalah saraf yang masih hidup dari mode bertahan. Tubuhnya belum pernah belajar satu hal sederhana. Uang boleh aman di tubuh. Nah, banyak pengusaha yang bilang, Coach, kayaknya usaha aku nih bocor energinya. Nah, aku jawab lah, seringkali bukan bocor, tapi energi pemiliknya yang kececer pada kecemasan. Ada tekanan lama, tanggung jawab keluarga, trauma pernah rugi, konflik di timnya, kompetisi yang keras banget. Itu yang membuat tubuh selalu siaga. Dan usaha ikut menyerap kondisi itu. Nah, makanya di program pendampingan privat, kita nggak cuma ngobrol atau ngatur strategi. Biasanya yang kita lakukan berurutan adalah pembacaan matrik jiwanya dulu ngeliatin. Terus penutupan siklus stres lama. Terus ada pembersihan energi negatif. Nah, yang sering cuman beban saraf ternyata ya. Pembersihan energi negatif yang ternyata adalah cuman beban saraf. Terus kemudian yang keempat, latihan regulasi saraf di momen pengambilan keputusan. Baru kemudian yang sebetulnya paling dasar adalah PCT awakening. Munculnya kesadaran spiritual dari dalam diri ini yang akan dipergunakan energinya. Bukan untuk naik ke langit, ke dimensi 5, enggak. Tapi untuk turun ke tubuhnya. Bukan untuk naik ke langit, tapi ke nafasnya, ke rahangnya,
kerasa aman yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, lucunya begitu tubuhnya tenang, pelan-pelan usahanya berhenti bocor sendiri. Tapi nggak tiba-tiba tuh ya, perlu proses. Nah, ini bagian penting untuk sobat-sobat yang pengusaha nih, dan semua sobat yang mau belajar menjadi pengusaha, naik kelas. Ini bagian yang penting untuk kita semua nih. Dan biasanya baru terasa setelah peluang besar datang. Strategi bekerja di kepala, tapi keputusan besar terjadi di saraf dan organ tubuh. Banyak pengusaha itu merasa masalahnya ada di strategi, padahal seringnya bukan. Nah, secara esoteris, strategi itu sama dengan peta. Tapi tubuh ini kendaraan. Peta seakurat apapun, ini sering tidak berguna. Kalau kendaraannya selalu ngerem di tempat, ngerem sendiri. Drift dong, ngedrift dong. Nah, apa yang terjadi saat bisnis hanya dikelola dari kepala, dari pikiran maksudnya, tanpa penghayatan di tubuh atau tanpa embodiment, tanpa latihan tubuh dan saraf, pola yang muncul hampir selalu sama. Misalnya, satu pikiran memunculkan analisa yang berlebih, terlihat matang tapi sebenarnya menunda. Terus kemudian perasaan, ini cemas samar, halus, di background kelihatan, tapi secara umum nggak kelihatan. Tapi di background, di belakang, secara halus tuh kelihatan. Tidak panik, tapi juga tidak tenang. Nah, kemudian tubuhnya menegang, dadanya sempit, nafasnya pendek-pendek, rahangnya kaku. Dan pada sarafnya akan membaca tanggung jawab sebagai sebuah ancaman. Kemudian keputusan sering ditunda atau diambil setengah-setengah. Dari luar kelihatannya rasional, padahal dari dalam tubuh sedang menolak naik kelas. Nah, kenapa tubuhnya menolak? Dalam kerja batin, tubuh nggak menolak uang. Tubuh menolak tekanan tanggung jawab yang belum dikenal. Ini secara POV, point of view, esoteris ya. Nah, saat nilai bisnisnya naik, ekspektasi jadi naik, sorotan juga naik, resiko juga jadi naik. Nah, percikan cahaya Tuhan atau ruh atau spirit atau atman akan mendorong ekspansi. Jiwa udah siap meluas. Pikiran paham, ini peluang. Tapi kalau sarafnya masih hidup dari pola lama, apa itu? Aman itu yang kecil, stabil itu yang nggak berubah. Duh, gue banget. Maka tubuhnya akan memperlambat keputusan, menciptakan alasan, memicu konflik kecil, atau membuat usaha terasa berat tanpa sebab jelas. Nah, ini bukan karena kurang iman ya sob. Ini mekanisme proteksi saraf. Nah, inilah bahayanya teori tanpa penghayatan. Teori memberi ilusi siap, tapi penghayatan memberi kapasitas yang nyata. Tanpa latihan embodiment, tanpa latihan penghayatan, pikiran akan merasa paham, jiwa merasa terpanggil, tapi tubuh belum pernah mengalami aman di level yang baru. Akhirnya, peluang datang, kita jadi ragu-ragu. Timingnya sempit, tight timing. Kita postpone, menunda.
Kemudian momentumnya lewat, disesali. Dan yang paling sering terjadi, pengusaha menyalahkan pasar, tim, keadaan, padahal yang tertinggal tubuhnya sendiri. Nah, di tahun 2026, bukan yang paling pintar yang bergerak cepat, tapi yang tubuhnya tidak panik saat harus memilih. Karena di fase ini, peluang datang lebih cepat, keputusan harus bersih, dan waktu berpikir itu jadi lebih sempit. Maka yang menunda sering tertinggal. Bukan karena dia salah, tapi karena wadahnya belum disiapkan. Bukan karena dia salah, tapi karena wadahnya, tubuhnya belum disiapkan. Nah, makanya di energi suara jiwa, latihan di sini sifatnya umum, agar kamu bisa membaca dirimu, sob. Tapi untuk pengusaha, setiap tubuh punya pola matrik jiwa yang berbeda. Setiap usaha punya sumber tekanan yang berbeda, kebocoran energi yang berbeda, titik takut yang berbeda. Dan itu nggak bisa ditangani dengan satu latihan untuk semua orang. Di titik inilah pembacaan matrik jiwa, pembersihan sisa siklus stres, pelatihan saraf yang presisi, dan PCT awakening atau spiritual awakening yang turun ke tubuh akan menjadi pembeda antara pengusaha yang punya potensi dan pengusaha yang benar-benar naik kelas. Usaha nggak butuh pemilik yang lebih ngotot. Usaha butuh pemilik yang lebih aman di tubuhnya. Dan keamanan itu, sob, bukan konsep, tapi dilatih. Kita akan berlatih untuk membaca di mana usaha kita bocor nih, sob. Ini bukan afirmasi. Ini ngecek di mana uang bocor dari tubuh kita, sob. Kita mulai latihan yuk. Duduk tegak, santai. Tangan kiri di dada, tangan kanan di perut. Tarik nafas 4 hitungan lewat hidung. Perutnya dikembangkan. Lepas nafas 6 hitungan lewat mulut. Perutnya dikempesin. Tarik nafas 4 hitungan lewat hidung. Perutnya dikembangin. Lepaskan nafas 6 hitungan lewat mulut. Perutnya dikempeskan. Lagi tarik nafas 4 hitungan lewat hidung. Perutnya dikembangin. Lepaskan nafasnya lewat mulut. Perutnya dikempesin. Kemudian rahangnya direnggangin. Rahangnya direnggangin sedikit. Biar ketegangan di keputusan jadi kelihatan. Kembali tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. Lepaskan nafas lewat mulut 6 hitungan. Ucapkan, aku aman memegang usaha yang lebih besar. Kembali tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. Lepaskan lewat mulut 6 hitungan. Diam. Sekarang diam. Amati dirimu. Amati dirimu. Amati dirimu. Amati dadamu, perut, rahang, kepala. Amati. Kalau terjadi sebuah hal, ada sensasi, tegang, lembut, atau apapun itu, di bagian dada, perut, rahang, atau kepala, ceritakan di kolom komentar ya. Nanti
aku komentari. Usaha itu sob, bukan entitas terpisah. Usaha itu bukan entitas terpisah. Usaha adalah perpanjangan sistem saraf pemiliknya. Nah, dari sudut pandang esoteris, bukan mistik ya, esoteris, ramalan usaha menjawab apa yang mungkin datang. Tapi persiapan usaha menjawab, apakah kamu sanggup menampungnya? Nah, secara energi, banyak orang yang berhenti di ramalan. 2026 bagus banget buat bisnis. Ini tahun peluang. Usaha akan naik. Masalahnya satu, ramalan berbicara ke pikiran, bukan ke tubuh. Padahal realita bisnis masuk lewat tubuh dulu, baru ke angka. Nah, dalam kerja batin yang benar, alurnya selalu sama. Dimulai dari percikan cahaya Tuhan atau ruh ini, yang memunculkan dorongan hidup naik ke atas. Peluang kemudian muncul. Kemudian jiwa akan menangkap arah. Aku tahu ini waktunya, misalnya gitu. Terus kemudian pikiran. Bekerja, menghitung, menimbang, menganalisa. Terlihat rasional dia. Nah, saraf dan organ tubuh, ini penentunya nih sob. Apakah aman memegang tanggung jawab lebih besar? Nah, kalau di level ini, tubuh berkata tidak aman. Rahang mengeras. Dada menutup. Nafas jadi pendek. Perut jadi kencang. Nah, maka meskipun strategi bagus, peluang nyata, pasar mendukung, energinya tetap bocor. Usaha juga bocor. Bukan karena ilmunya kurang, tapi karena wadahnya belum siap. Nah, kenapa strategi sering gagal di orang pintar? Kenapa strategi sering gagal di orang pintar? Ini yang jarang dibahas di dunia bisnis. Banyak pengusaha yang logikanya kuat, ilmunya update, jam terbangnya tinggi. Tapi begitu nilai uang naik, tanggung jawab membesar, ekspektasi meningkat, tubuhnya bereaksi duluan. Dan tubuh nggak bisa dibohongi oleh afirmasi atau mindset. Dia hanya mengenal aman atau nggak aman. Nah, disinilah usaha mulai sering muncul hal-hal seperti chaos tanpa sebab jelas. Terus kemudian konflik internal. Terjadi juga keputusan setengah-setengah. Akhirnya uang masuk tapi nggak nempel. Nah, latihan yang pertama tadi itu fungsinya membaca. Dia menunjukkan di mana tubuhmu menolak, di bagian mana yang tegang. Kemudian ketahuan juga respon otomatis terhadap tanggung jawab. Nah, latihan itu tadi masih bersifat umum. Kenapa? Karena dia belum membaca pola spesifik matrik jiwamu. Belum tahu siklus stres apa yang sedang aktif. Belum jelas di bagian mana energi usahamu bocor. Latihan umum itu sama dengan screening. Nah, kalau dirimu bisa ikut ke program privat, di sana akan ada diagnosis dan penanganan presisi terhadap apa yang sedang terjadi pada matrik jiwanya, pada pola kerja saraf, organ tubuh, pikiran, atau trauma-trauma. Nah, matrik jiwa itu seperti peta mesin hidup. Di sana terlihat apakah usaha tertahan di level jiwa, saraf, atau pola lama. Apakah kebocoran energi berasal dari trauma rugi, konflik keluarga, atau pola bertahan lama. Atau apakah PCT atau percikan cahaya Tuhan atau ruh ini siap naik kelas
tapi tubuhmu masih hidup di mode aman yang lama. Tanpa pembacaan ini, banyak pengusaha yang berusaha meningkatkan usaha, tapi tidak menyiapkan dirinya. Nah, pembersihan energi negatif itu bukan mengusir sesuatu ya. Dalam konteks bisnis dan usaha, itu berarti menutup siklus stres lama. Itu berarti menarik kembali energi yang kececer pada kecemasan. Akan mengakhiri mode bertahan yang sudah tidak relevan lagi. Seringkali yang disebut energi berat atau usaha seret atau misalnya rezeki macet, sebenarnya adalah saraf yang belum pernah diajari hidup aman saat besar. Kenapa pelatihan saraf itu menurutku penting dan wajib? Karena uang besar nggak menguji kepintaran. Uang besar menguji ketenangan sistem saraf. Tanpa pelatihan saraf, pikiran tahu harus melangkah, jiwa tahu arahnya, tapi tubuh selalu menahan. Maka pelatihan saraf akan mengajarkan aman saat nilai naik, tenang saat keputusan besar, stabil saat tekanan meningkat. Dan disitulah keputusan bersih, tim rapi, uang jadi nempel. Nah, latihan pertama tadi membaca. Latihan kedua setelah ini akan menanam pola baru. Latihan kedua, melakukan hal yang tidak bisa dilakukan ramalan. Dia akan mengajari tubuh bahwa memegang usaha besar itu aman. Dan disinilah bedanya. Ramalan usaha adalah memberi harapan. Tapi persiapan usaha memberi kapasitas. Karena usaha nggak butuh pemilik yang paling berani. Usaha butuh pemilik yang paling stabil di tubuhnya. Kita masuk ke latihan kedua ya. Nah, kalau berhenti di latihan pertama tadi, kamu cuma sadar, tapi belum berubah. Yuk kita mulai. Telapak kaki yang menyentuh ke lantai. Telapak tangan kiri di dada, telapak tangan kanan di perut. Tarik nafas lewat hidung, 4 hitungan. Lepaskan nafas lewat mulut, 6 hitungan. Sekali lagi tarik nafas lewat hidung, perutnya dikembangkan. Lepaskan nafas lewat mulut, perutnya dikempeskan. Rasakan telapak kakimu menyentuh ke lantai. Kembali tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. Lepaskan lewat mulut 6 hitungan. Rasakan telapak kakimu. Dan ucapkan, rileks, tenang, damai. Tarik nafas lewat hidung. Coba sekarang tariknya 6 hitungan. Lepaskan 8 hitungan lewat mulut. Rasakan telapak kakinya. Ucapkan, aku di tubuhku, aku di sini. Tarik nafas lewat hidung, 6 hitungan halus, lembut, dan panjang. Lepaskan perlahan lewat mulut, 8 hitungan perlahan. Kempeskan perutnya, habiskan nafasnya. Ucapkan, aku siap memegang usaha yang lebih besar. Kembali tarik nafas lewat hidung, 6 hitungan. Lepaskan lewat mulut, 8 hitungan.
Ucapkan dalam hati, aku tidak perlu panik untuk bertumbuh. Tarik nafas lewat hidung. Sekarang nggak usah dihitung, tapi halus, lembut, dan panjang. Sekarang lepaskan nafas lewat mulut, halus, lembut, dan panjang. Lebih panjang daripada nariknya tadi. Ucapkan, tubuhku boleh kuat tanpa tegang. Biarkan, amati apa yang terjadi. Amati dirimu. Jika ada sesuatu yang terjadi, tuliskan di kolom komentar ya. Nanti aku komentari maksud dari apa yang terjadi tersebut. Kalau mau paham kenapa tubuh panik saat usaha mau naik, coba tonton episode ke-71 sampai ke-74. Nah, di video selanjutnya, episode ke-76, aku akan cerita mengenai tubuhmu yang sedang menutup satu siklus bisnis. Besok ada tandanya nih, di episode selanjutnya ya. Bisnis bukan soal siapa yang paling pintar. Bisnis adalah soal siapa yang tubuhnya paling siap memegang. Sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan menyalakan energi suara jiwamu untuk menerangi usahamu. Terima kasih sudah nonton. Ketemu lagi di video selanjutnya. Live long and prosper. Love you.